dengan sesama jenis toh semua? Ya, silakan duduk ini. Saya akan awali kegiatan kita hari ini dengan sebuah games. Di sini sudah ada petunjuk gamesnya. Yang pertama, langkah pertama, kalian berhadapan dulu. Yang ketiga, kita langsung lompat ke tahap yang ketiga. Lakukan tahu switch. Yang menang jadi A dan yang kalah menjadi B. Silakan. Satu kali saja, dosa 3 kali. Ya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Kita pindah ke tahap keempat. Yang A mengepalkan tangan sekuat mungkin. Kau tahu mengepalkan tangan tuh? Tinju. Ya. Mengepalkan tangan sekuat mungkin, seolah sedang memegang benda. Yang B di poin kelima, yang B tugasnya membuka kepalan tangan A, bebas dengan cara apapun. Silakan. Ya, silakan. Ada yang bisa terbuka? Sudah. Ya. Kita pindah pada tahap ke-6. Pada ronde kedua, artinya Liana hanya bisa membujuk dengan cara apapun itu. Silakan. Lihat. Makan tidak dengan bujukan. Tidak boleh disentuh badannya atau apapun, tangannya tidak boleh disentuh. Jadi tidak boleh disentuh. Dia cukup digombal istilahnya. Bisa. Nah, si Isen sudah kasih keluar uangnya kan? Dia mau sogok. Bisa? Ada yang bisa dan ada yang tidak. Stop. Kalian silakan dulu. Dari permainan tadi, ada pertanyaan di depan yang menang untuk dijawab. Yang pertama, untuk yang B. Yang mana yang B tadi? Yang pertama yang B. Yang biasa dirinya B. Yang setelah suit dia dapat rasanya B pas setelah suit. Pertanyaan untuk B. Apakah mudah membuka? Ini B tadi yang apa? Yang membuka dengan cara apa? Hah? Yang tidak bisa dipegang. Yang B membuka dengan cara yang dipegang. Nah. Untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Hah? Tidak. Apa saja upaya yang kalian lakukan untuk membuka tangan A? Apa? Semua usaha yang kalian lakukan dalam bentuk apa? Hah? Nah, digigit, ada yang dicakar, ada yang apa? Apa namanya, gelitik ya, apa kalau di bahasa Nah, artinya itu semua kamu lakukan dengan cara apa? Hah? Memaksa, toh?
Mengapa saat berupaya mengapa saat B berupaya membuka tangan kalian yang A mengepalkan tangannya semakin kuat, semakin dipaksa semakin kuat. Kenapa kira-kira? Supaya tidak bisa dibuka. Pernah kalian dengar tidak? Orang semakin dipaksa, semakin dia tidak mau. Apakah kalian pernah merasakan seperti itu juga? Yang ketiga, untuk ronde kedua, pertanyaan untuk A. Yang mana yang A? Sekarang yang A, katakan. Yang A. Apa yang dia lakukan untuk pertanyaan ini? Ini pertanyaan untuk A. Apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B? Apa yang kamu lakukan untuk membuka tangan B? Tanpa menyentuh. Apa? Ada yang membujuk. Ada yang menyogok. Mana kira-kira menurut kalian lebih gampang? Yang A atau yang B? Jadi A atau jadi B? Dengan cara membujuk, mengancam, apa lagi? Kalau mengancam kayaknya tidak berlebihan, karena tidak ada yang ini yang takut juga untuk diancam. Namanya kamu mengancam apa juga? Membujuk, ada yang membujuk tadi? Ada yang mengiming-imingi. Nanti ku kasih kok ini kalau buka ada. Ini saya tadi sudah uangnya. Ya. Yang keempat. Nah, mana lebih mudah? Apakah ronde pertama atau ronde kedua? Kalian sudah jawab tadi. Yang membujuk toh? Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Cara mana yang sering kamu lakukan? Yang mana? Membujuk atau memaksa? Cara mana yang paling sering kamu lakukan? Memaksa. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran dan paksaan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kita lakukan cenderung dilakukan dengan keadaan terpaksa. Karena ada rasa takut yang pertama. Betul? Betul tidak? Karena ada rasa takut. Saya kasih contoh begini. Di sini semua dapat jadwal menyapu tidak? Kalian menyapu karena kalian merasa bahwa bersih itu penting, atau karena kalian takut dimarahi sama Ibu Lefty? Takut dimarahi. Ya, takut dimarahi Ibu Lefty. Atau yang paling sederhana, kalian laki-laki yang paling sering tidak isi baju di dalam celana, toh? Toh? Nah, kira-kira kalian tidak sering tidak isi baju dalam celana karena kalian betul-betul sadar bahwa rapi itu baik, atau karena kalian takut dimarahi sama Pak Bertus? Yang mana kira-kira? Kalian memang sadar, oh saya memang isi dalam Pak, karena saya rasa rapi itu baik, saya harus rapi. Atau karena kalian, nanti kalau saya tidak isi dalam, ketemu dengan Pak Rusli, mencubit gitu. Yang mana kalian paling sering? Ada yang jawab dua-duanya. Yang mana lagi? Siapa lagi? Yang merasa saya terpaksa sebenarnya isi dalam. Kalau tidak laku, ini saya tidak isi dalam. Ada pasti lagi. Paksa. Kalau kalian melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa, kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu itu dengan berulang. Saya yakin. Karena begini, prinsipnya kayak tadi yang saya sampaikan. Kamu menyapu karena kamu dipaksa untuk menyapu. Artinya harus dapat hukuman supaya kamu menyapu, toh? Tapi ketika misalnya hukumannya dicabut, atau Ibu Lefty-nya tidak marah lagi ketika kamu tidak menyapu, apakah kamu akan menyapu? Tidak, toh? Kenapa tidak? Karena kamu melakukan menyapu tadi bukan dengan kesadaran bahwa bersih itu penting, tapi karena kamu terpaksa menyapu karena disuruh sama siapa? Ibu Lefty. Oh, saya menyapu karena ada jadwalku hari Senin, bukan karena saya sadar bahwa kalau saya menyapu itu ruangan kelas akan
jadi bersih. Tapi kamu melakukan sesuatu karena kamu dipaksa. Makanya kamu tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Saya juga wali kelas. Ini masalah yang paling sering saya temui. Saya usahakan untuk selalu datang pagi, tepat waktu. Datang ke kelas 7B. Kalau saya datang di kelas 7B, mereka selalu datang cepat juga dan menyapu. Tapi ketika mereka sadar bahwa Wawan tidak cepat datang, mereka juga akhirnya tidak bersihkan biasa kelasnya mereka. Apakah itu mereka bersihkan karena kesadaran atau karena takut karena saya tidak datang? Apa? Atau karena saya takut? Apa karena dia takut kepada saya? Mana kira-kira yang mereka lakukan? Karena takut. Artinya itu mereka tidak akan bisa lakukan segala sesuatu berulang. Saya tidak bisa datang konsisten tepat waktu, jujur saja. Kenapa? Karena lokasi rumah saya cukup jauh. Saya tinggal di Makale. Jadi tidak bisa selalu pantau misalnya kelas 7B untuk menyapu. Nah, kalau saya tidak pantau selalu, artinya ada waktu mereka akan bolos untuk menyapu. Begitu juga dengan kamu. Apakah Ibu Repti selalu pantau kamu setiap pagi? Tidak, toh? Tapi kamu melakukan tetap menyapu. Tetap menyapu tidak? Kenapa kamu tetap menyapu? Kenapa tetap menyapu? Kenapa kamu tetap menyapu? Karena terpaksa apa kamu sudah mulai sadar bahwa bersih itu penting deh. Kalau saya tidak menyapu nanti ketika saya belajar kelas saya bertumbuh. Kenapa? Kira-kira? Apakah masih karena terpaksa Ibu Repti marah kalau tidak menyapu? Ya. Ini salah satu contoh sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh. Kalian pernah dengar tidak 7 kebiasaan yang kaki Indonesia hebat? Apa semua? Yang pertama? Bangun pagi. Di situ? Beribadah. Terus? Berolahraga. Terus? Makan makanan? Terus? Apa lagi? Belajar. Terus? Saya tidak hafal. Kamu yang harus hafal itu apa? Masyarakat. Terus yang terakhir? Tidur cepat. Di antara ketujuh ini mana yang kira-kira sering kalian lakukan? Yang kamu lakukan dengan kesadaran, bukan karena dipaksa. Bangun pagi. Nah, pertanyaannya, bangun pagi kamu lakukan dengan kesadaran, toh? Kalau dalam keadaan libur, apakah kamu tetap bangun pagi? Nah, kalau kamu tetap bangun pagi, artinya memang kamu sadar bahwa bangun pagi itu masa depan. Ya, kalau kebiasaan buruk saya kemarin yang minum Coca-Cola saya lakukan sampai saya tua, saya akan rasa nanti dampaknya saya tua. Mungkin saya lebih pendek umur dari kalian. Bisa jadi seperti itu. Jadi kebiasaan apapun, baik buruk, akan berdampak untuk kita di masa depan. Ya, yang ketiga, melahirkan karakter yang disiplin. Tahu tidak karakter disiplin? Melakukan sesuatu karena apa? Tidak karena terpaksa. Ya. Disiplin itu karena dia sadar bahwa itu penting, bukan karena nanti ada Pak Wawan, nanti ada Ibu Repti, nanti ada Bu Windy misalnya, baru mau mendengar. Begitu juga kayak kamu di kelas, tidak ada guru ribut, toh? Tidak toh? Ribut toh? Tapi kalau ada guru diam, kenapa kira-kira? Karena kamu takut, karena kamu terpaksa diam, ada gurunya di dalam. Tapi kalau tidak ada gurunya kamu ribut. Harusnya kamu tidak ribut. Kasih dan film main game. Ada lagi? Kasih. Siapa lagi? Ada yang belajar tadi siapa? Belajar? Belajar. Siapa nama? Delima. Kayak nama buah. Delima. Delima karena belajar ini yang positif ini. Itu dilakukan karena kenapa Delima?
dipaksa mama atau? Hah? Aku cuma itu. Ada lagi yang lama tidur kenapa? C, cowok siapa? Perempuan yang bisa. Atau C, cewek. Film kenapa? Main game. Sama kayak kasih. Yang aku main game sama kasih. Ada siapa lagi? Yang sering tidur telat? Hah? Nah, main medsos, TikTok. Nah, apa kira-kira dampaknya kalau kamu tidur telat? Nah, terus apa lagi? Ngantuk di sekolah. Sakit. Kepala, Pak.